Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Anak-anakku SMP Tidak Al-Quran, semoga selalu bahagia, selalu diberi kemudahan segala urusannya. Hari ini kita akan melanjutkan terkait materi IPS. Sebelum kita menuju materi, kita akan membahas dulu terkait kuis pembahasan kemarin. Pak Rahman kemarin mengasihkan dua soal. Soal yang pertama yaitu apa manfaat dari kemajuan teknologi? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari adanya kemajuan teknologi? Sebutkan 3 saja. Yang pertama, manfaat dari kemajuan teknologi antara lain, yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Selanjutnya adalah proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Kalau sekarang contohnya seperti jual beli lah, Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Mungkin sama sudah pernah melakukan pembelian seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah apa dampak positif dan negatif dari adanya kemajuan teknologi? Sebutkan 3 saja. Dampak positifnya yang pertama adalah memudahkan untuk mencari informasi. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Ketiga, menambahkan sifat kreatif, inovatif, dan produktif. Dampak negatifnya ialah maraknya pergaulan bebas di usia dini. Yang kedua, cenderung bersikap individualitas atau sibuk dengan gadget. Coba seman ketahui, terkadang sudah berjanjian untuk kumpul silaturahmi satu sama lain, tapi masih sibuk dengan HP-nya, masih sibuk dengan gadgetnya, entah apa yang dilakukan. Selanjutnya adalah yang terakhir, mengikuti gaya tren budaya asing tanpa disaring dahulu. Ada budaya asing masuk, baju apalagi yang perempuan, bajunya ketat, katanya itu tren. Padahal itu kan tidak diperbolehkan. Harus berpakaian yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Setelah kuis ini selesai, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu materi asimilasi. Apa itu asimilasi? Adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Di sini contohnya adalah yang pertama, adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contohnya adalah tarian-tarian yang ada seperti ini. Ini adalah budaya-budaya yang berbeda antara budaya modern dengan budaya tradisional. Ketika kita berbicara dengan asimilasi, di situ pasti ada yang namanya syarat-syarat asimilasi. Yang pertama adalah adanya perbedaan kebudayaan. Contoh perbedaan kebudayaan adalah waktu itu pernah booming yang namanya joget Gangnam Style. Joget ini ketika saking boomingnya dan viral waktu itu sampai digunakan oleh untuk senam kantor, senam olahraga dan sebagainya di kampung ataupun di kota menggunakan tarian ini sebagai untuk senam. Ini adalah budaya lain yang digunakan. Selanjutnya adalah yang lagi booming hari ini adalah seperti K-pop dan sebagainya. Tarian-tarian itu adalah budaya dari budaya asing, yang dimana adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini kan sudah beda dengan budaya kita. Budaya kita itu adalah budaya tarian tradisional, seperti tari piring dan lain sebagainya. Itu adalah budaya-budaya kita. Selanjutnya adalah adanya interaksi sosial antara masing-masing kelompok. Di sini contohnya sebagian masyarakat di Pulau Jawa begitu mahir menyanyikan irama keroncong karena mereka terbiasa bergaul dengan bangsa Portugis waktu itu. Pada zaman penjajahan dahulu kala sehingga melahirkan kebudayaan baru atau bersifat turun-temurun. Tapi hari ini kalau saya mengetahui masyarakat Pulau Jawa trennya hari ini adalah lagu-lagu Jawa yang biasa disebut dengan sahabat ambiar dan sebagainya. Ini adalah dampak positif yang dimana anak-anak muda hari ini tidak
malu untuk menyanyi Jawa, tidak malu untuk mendengarkan lagu-lagu Jawa. Selanjutnya adalah adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menyesuaikan diri dengan kebudayaan mereka masing-masing. Idealnya, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang selektif terhadap penerimaan kebudayaan asing. Sehingga mereka hanya menerima kebudayaan yang sesuai dengan jati diri bangsa. Jadi, kita sebagai anak bangsa harus bisa menyaring kebudayaan mana yang baik dan mana budaya yang kurang baik untuk kita. Jangan semua budaya kita lakukan akhirnya dampaknya adalah negatif sendiri buat kita. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong dan mempermudah dalam proses asimilasi. Yang pertama ada yang namanya toleransi, keterbukaan saling menghargai dan menerima unsur-unsur budaya. Yang kedua adalah kesempatan yang sama di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah sikap saling menghargai orang asing dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, perkawinan campuran dari kelompok yang berbeda kebudayaan. Contoh, kalau perkawinan orang Jawa menikah dengan orang Madura, ini kan budayanya sudah berbeda. Dan ini adalah faktor yang akan mendorong mempermudah dalam proses asimilasi. Yang terakhir adalah persamaan dalam unsur kebudayaan. Ketika adanya persamaan dalam unsur kebudayaan, ini adalah yang akan menjadi pendorong mempermudah dalam proses asimilasi. Selanjutnya, setelah adanya namanya faktor pendorong, pasti yang selanjutnya adalah faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat terjadinya asimilasi yaitu yang pertama, kelompok terisolasi atau terasing. Kelompok minoritas yang bisa kita sebut. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru. Kita kurang paham terkait budaya baru ini bagaimana. Ketika ketidaktahuan ini, kurangnya pengetahuan ini akan menjadi penghambat terjadinya asimilasi. Yang ketiga adalah persangka negatif terhadap budaya lain atau budaya yang baru. Kita belum mempelajari, belum memahami, tiba-tiba kita punya suuzon negatif terhadap budaya tersebut. Seharusnya kita harus memahami dulu, kita cari tahu dulu, baru kita bisa berpendapat itu negatif atau positif. Yang keempat adalah prasangka primordial bahwa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lain. Terkadang manusia, iki tekku lebih bagus, tekmu kurang bagus. Ini yang akan menghambat terjadinya asimilasi. Yang kelima adalah perbedaan ras, teknologi, dan ekonomi. Perbedaan tiga ini menjadikan orang menghambat asimilasi tersebut. Selanjutnya adalah golongan minoritas yang mengalami gangguan penguasaan. Yang terakhir adalah perasaan grup yang kuat. Ini akan menjadi penghambat juga. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.